Shalom, selamat malam. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita masuk di sesi 2 dari tema pengenalan akan Tuhan. Yang sesi 1 kemarin posisi Maria, duduk diam di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, diomongin silent is golden. Tapi silentnya, silent apa? Nah, silent kayak gimana? Itu sesi kemarin ya. Nah, sesi sekarang kita berbicara mengenai posisi Thomas. Sebenarnya sih banyak posisinya, cuman saya ambil Thomas ya. Posisi Thomas itu question is golden karena Thomas ini di dalam 12 rasul dia yang paling nggak percaya sebelum matanya melihat daripada yang rasul-rasul lainnya gitu ya. Kita sudah tahu semuanya ya. Tetapi ini Thomas konsekuensinya itu luar biasa. Ketika ada bukti, dia luar biasa. Dan banyak dihasilkan dari pertanyaan-pertanyaan dia, dihasilkan ayat-ayat yang luar biasa. Ya, tapi itu nanti kita masuk kepada intinya ya. Question is golden. Jadi bukan cuma diem, bertanya pun adalah emas. Ya, tapi nanti kita masuk. Sekarang kita masuk ke intronya dulu ya. Oke. Kita baca Mazmur 23 1 sampai 6. Tapi kita baca 1 sampai 3. Saya aja yang baca ya. Mazmur 23 1 sampai 3 ini ayat favorit banget gitu ya. Favorit orang Kristen. Ayat 1, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. 3, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Nah, ini kita fokuskan kepada ayat 3. Ya, ayat 3-nya dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Nah, ini kita fokus. Ya. Nah, kita lihat apa sih menyegarkan jiwaku itu apa? Nah, di bahasa aslinya di bahasa King James ya, Alkitab King James bahasa Inggrisnya, menyegarkan jiwaku itu ditulis restore my soul. Ya, restore my soul. My soul itu benar jiwaku. Jiwanya, jiwa adalah pikiran, kehendak, perasaan. Nah, restore ini yang paling penting. Ya, di bahasa Indonesianya menyegarkan. Padahal bahasa Inggrisnya itu lebih masuk, lebih cocok. Dia terjemahkan dari bahasa Yunaninya. Nah, dia pakai kata restore. Teman-teman tahu ya, restore itu begini. Di komputer, kalau kita buka kolom klik recycle bin. Nah, terus ada item di dalamnya. Terus itu kan kehapus di tong sampah. Terus kita mau kembalikan ternyata karena ini ternyata tidak dibuang. Saya mau pakai lagi gitu ya. Berarti di item itu kita klik kanan, kita restore. Restore adalah kembali ke semula. Restore adalah kembali ke titik awal. Itu artinya. Nah, jadi di dalam bahasa aslinya menyegarkan jiwaku Tuhan. Tuhan mengembalikan jiwaku ke titik awal. Ini luar biasa banget arti aslinya ya. Jauh banget sama bahasa Indonesianya. Nah, begitu kita restore, dikembalikan ke titik awal. Itu titik awal adalah rancangan kita segambar dengan Tuhan Yesus. Ini visi utama kita. Ternyata Tuhan mengembalikan pikiran kita. Pola pikir kita. Ya, pikiran, pola pikir itu di dalamnya kehendak, perasaan semuanya lah. Ya, dikembalikan ke titik awal. Titik awal itu diomongin yaitu pada waktu manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Nah, ini pas banget.
dengan yang kita diskusikan, kita sharingkan akhir-akhir ini ya. Nah, ini ayat mantep ya. Nah, sekarang kita lihat. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, restore. Dia mengembalikan jiwaku kepada titik awal, yaitu menjadi serupa dengan Tuhan. Dan di ayat B-nya, ia menuntun aku. Nah, mengembalikan itu menuntun. Jadi Tuhan menuntun pikiran kita kembali ke titik awal. Ya, sepertinya apa? Di-reset, tapi bukan di-reset, dikembalikan gitu ya. Nah, itu dituntun di jalan yang benar. Nah, jalan yang benar itu pikiran Kristus. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, kita punya pikiran dunia. Nah, pikiran dunia ini yang di-restore, dikembalikan kepada jalan yang benar, pikiran yang benar, yaitu pikiran Kristus. Makanya diomongin jalan yang benar. Jadi yang dimaksud pikiran Kristus adalah rancangan dan jalan-jalannya. Sama di pikiran kita. Kita sebelum bertindak, sebelum ngapa-ngapain di otak kita itu rancangan dan jalan-jalannya. Apa itu? Visi dan misi yang ada di otak kita, yang ada di pikiran Kristus. Nah, ini ayat Mazmur kan luar biasa banget ini. Ya. Nah, ini cocok banget dengan sharing Pak Agus yang sharing Pak Agus minggu kemarin. Roma 12 ayat 2. Ya, ini restore. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah ini restore. Jangan serupa dengan dunia. Manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, semua pikiran pola pikirnya itu naturnya adalah dunia. Dosa. Gitu ya. Nah itu di restore. Makanya berubahlah itu restore. Ke titik awal. Berubahnya itu ke titik awal. Apa yang dirubah? Pembaharuan budi. Pola pikir. Nah, jadi Tuhan merestore pikiran kita untuk dapat membedakan mana kehendak Allah. Gitu ya. Begitu sudah tahu ini kehendak Allah, itu melalui pola pikir yang baru, pola pikir Kristus. Selama kita masih pakai pikiran lama, pikiran dunia, pola pikir dunia, kita tidak tahu kehendak Allah. Tetapi ketika kita memakai pola pikir yang baru, pikiran Kristus, kita menjadi tahu kehendak Tuhan. Nah, begitu tahu kehendak Tuhan, ternyata kehendak Tuhan dibagi 3 level kedalamannya. Baik, berkenan, dan sempurna. Ini berbicara pengenalan kedalaman, kemurnian kepada Tuhan. Nah, setelah kita tahu kehendak Tuhan, pembaharuan pikiran ini, dan itu pengertian kedalamannya akan menyampaikan kita kepada apa yang mau kita lakukan itu yang baik di mata Tuhan, atau yang berkenan di mata Tuhan, atau yang sempurna di mata Tuhan. Ya, kalau sempurna itu tepat banget seperti yang Tuhan maui. Ya, dan waktunya pas banget semuanya. Presisinya, kemurniannya dapat semuanya. Itu sempurna. Ya. Nah, oke. Nah, dari pembaharuan ini, di pikiran, baru kita dapat membedakan roh. Kan ada ceritanya karunia membedakan roh. Yang kita sering dengar. Ya, karunia membedakan roh. Apa sih membedakan roh karunia itu? Nah, kita udah tahu roh itu ada di hati. Hati mensuplai pikiran. Ya, pikiran nanti manifestnya di perbuatan dan perkataan. Itu namanya buah-buah roh. Nah, kita tahu membedakan roh itu. Lihat dari orang itu berbuat, dari orang itu berkata-kata. Kita udah tahu nih, roh apa yang ada di belakang perbuatan dan perkataan dia. Itu karunia membedakan roh.
Ini dari Roh Kudus apa roh dunia? Nah, itu karunia membedakan roh. Begitu kita punya pikiran baru yang berasal dari Roh Kudus, pikiran baru adalah pikiran pertobatan. Setelah menerima rema, anggur baru, jadi minyak, kita renungkan, itu menjadi pikiran Kristus. Pelita dengan minyak, pelita yang menyala dengan minyak. Nah, itu jadi pikiran Kristus. Dan pikiran Kristus itu yang bisa membedakan. Ini roh apa? Gitu ya. Semua yang beroperasi itu Roh Kudus di dalam kita. Itu penggenapannya, semuanya kuncinya Roh Kudus di dalam kita. Ya. Oke. Nah, begitu kita punya pikiran Kristus yang baru, ini komunikasi dengan Roh Kudus semakin lancar nantinya. Ya. Rema-rema pewahyuan yang baru, kita baca firman, semuanya lebih nyambung. Waktu Roh Kudus ngomong, kita nangkapnya pakai pikiran yang baru. Nah, pikiran yang baru itu terus mendominasi, terus mengikis, terus mencongkel pikiran lama kita. Pikiran duniawi kita. Di semua area kehidupan kita, pelan-pelan dibongkar sama Roh Kudus, dipinggirin, dicongkel keluar. Ya, diganti dengan pikiran Kristus. Ya, pola pikir yang baru. Yang sama dengan yang ada di pikiran Tuhan Yesus. Jadi apa yang kita lakukan persis sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena yang masuk surga syaratnya terima Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya. Itu ya. Melakukan kehendaknya nggak ada jalan lain, yaitu pertobatan. Perubahan pola pikir. Terima dari Tuhan dulu, material iman, rema, yang jadi iman itu. Ya. Nah, kenapa ini penting pembaharuan pikiran? Teman-teman pasti ingat, ada di Efesus namanya perlengkapan senjata Allah. Ya. Nah, salah satunya di banyak 6 atau 7 ya, saya lupa ya. 6 perlengkapan senjata Allah yang paling vital. 7. Katanya 7 sih. 6 atau 7 terserah. Nah, tapi dari senjata itu kan dikasih nama. Yang paling vital itu namanya ketopong keselamatan. Karena dia ada kata-kata keselamatan. Jadi selamat apa enggak tergantung dari ketopongnya. Ketopong kayak helm ya teman-teman ya. Nah itu senjata utama. Berarti kalau tidak pakai ketopongan keselamatan, tidak selamat. Ketopong keselamatan adanya di kepala. Itu maksudnya keselamatan adanya di kepala. Di mana kepala? Ya pasti pola pikir kita. Pikiran kita yang baru. Pikiran Kristus itu namanya ketopong keselamatan. Jadi orang sebelum terima rema, ini link benang merahnya ketemu. Anggur baru jadi minyak. Pola pikir kita berubah itu pertobatan, itu buah-buah roh. Dan itu menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pikiran yang baru itu ketopong keselamatan. Jadi ada panah dari api si jahat, pengajaran yang sesat dan lain-lain. Tidak bisa masuk ke kepala kita. Karena terhalang mental oleh ketopong keselamatan itu. Yang berupa besi, kayak helm besi ya. Di tentara-tentara itu ya. Nah itu yang melindungi kita. Nah, jadi kalau kita tidak ada pembaharuan budi, kita belum punya ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan ini, pola pikir itu harus utuh menutup seluruh kepala. Artinya apa? Seluruh area kehidupan kita. Kita harus mengerti dasar firman-Nya, baru terjadi ketopong keselamatan. Jadi kalau ada area-area yang kita tidak ngerti, itu belum terlindung oleh ketopong keselamatan. Jadi kita harus berburu. Makanya kurang pengetahuan umatku binasa. Hosea 4 ayat 6. Ya. Nah, jadi ketopong keselamatan adalah pikiran Kristus. Penting banget. Sampai Tuhan mau merestore pikiran kita. Ya, menjadikan pikiran Kristus itu visi dasar banget, visi utama. Kita udah ngomongin dari beberapa sesi sebelumnya. Dan sampai sekarang
ternyata pendukung firman-firmannya, visi utamanya ini banyak sekali. Cocok banget gitu ya. Banyak sekali. Dan ini memudahkan kita dalam mengikut Tuhan. Karena kita sudah mempunyai visi utama, menjadi serupa dengan Dia. Jadi kalau ada apa-apa yang menjadikan kita tidak serupa dengan Dia, tuntunan dan lain-lain, nah kita udah tahu itu bukan jalan Tuhan. Ya, walaupun itu rohani sepertinya bagus. Ya, karena penyesat itu juga ambil dari rohani, ambil dari firman, ya, bukan dari luar loh. Penyesat itu ambil dari firman juga. Ya, cuman dipelintir-pelintir begitu ya. Nah, jadi kalau kita berjalan menurut pikiran lama kita, pikiran dunia kita, itu yang dinamakan berperang tanpa ketopong keselamatan. Jadi kepala mudah terpanah. Ya, kan diomong, musuh itu panah api si jahat toh. Nah, panah api apa? Api itu adalah roh lambangnya. Motivasi penggeraknya. Nah, begitu panah api si jahat masuk, itu roh masuk di dalam hati, terus supply ke pikiran jadi perbuatan kita. Di sana itu kita sudah bukan milik Kristus. Hidup kita dipegang, dikendalikan oleh si jahat. Nah, di sana itu yang namanya ketopong keselamatan sudah tidak dipakai, tidak ada. Jadi tiket keselamatan itu lepas. Ya, seperti itu. Orangnya sih masih Kristen, gitu ya. Kadang ada orang Kristen yang ketopong keselamatannya itu tidak utuh, menutup kepala. Jadi ada campuran-campuran. Ya, dengan prinsip dunia, ya mereka belum lepas karena belum mengerti. Nah itu makanya kita harus kejar pengenalan akan Tuhan. Itu akan melindungi kepala kita. Sehingga ketopong itu bisa utuh, bulat menutup kepala kita. Ya. Teman-teman sudah tahu semua Matius 7:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Yang melakukan, berarti melakukan itu adalah buah-buah roh. Nah, kehendak Tuhan ya ada pikiran Tuhan. Nah, jadi kita harus punya pikiran Kristus. Jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang masuk surga. Nah, pikiran Kristus didapat dari mana? Ya, pola pikir yang berubah, pembaharuan berubah. Oleh karena rema, oleh karena Tuhan yang menyatakan dirinya, pengenalan akan Tuhan, anggur baru masuk di hati. Nah, itu nanti supply di pikiran, kita renungkan. Pembacaan firman setiap malam kita renungkan. Pikiran-pikiran dunia yang lama terus dicongkelin, dibuang, diganti dengan pikiran Kristus. Nah, ini ayatnya. Ya, kita kan terus on the way di dalam visi Tuhan menjadi serupa dengan Dia dengan menyisakan waktu. Mestinya bukan menyisakan, menyediakan waktu untuk baca firman. Kalau menyisakan kan tidak enak ya, ujungnya ya. Jadi menyediakan waktu. Beda dengan menyisakan ya. Menyisakan kok kayaknya nggak penting gitu ya, sisa-sisa aja gitu ya. Oke. Nah, jadi di dalam pikiran kita, ketopong keselamatan yang belum bulat, di dalam pikiran kita ini masih bercampur. Ya, ada pikiran Kristus, ada pikiran dunia. Nah, cuman besar mana, kuat mana, nah gitu. Itu ada di dalam pikiran kita. Kita harus kejar terus pengenalan. Ya, supaya memperbesar area-area yang diduduki oleh pikiran Kristus. Nah, kita baca mengenai visi Tuhan, yang pengenalan akan Tuhan, rancangan dan jalan. Di Yesaya 55 dikatakan gini, ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu,
dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, rancangan dan jalan Tuhan itu yang disebut visi misi Tuhan. Ya, rancangan dan Tuhan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Tuhan ngerancang dan Tuhan menjalankan itu ada di pikiran Tuhan. Jadi kita kalau tahu rancangan dan jalan Tuhan itu kita sudah tahu pikiran Tuhan. Pola pikir Tuhan udah tahu. Nah, jadi di sini ditulis seperti tingginya langit dari bumi. Tingginya langit dari bumi kan tidak bisa diukur. Jadi kan semua manusia nggak tahu. Nebak pun tidak bisa rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Sama sekali tidak bisa. Nah, kecuali Tuhan yang menyatakan rancangan dan jalan-jalannya. Yaitu berupa rema. Berupa pewahyuan. Dia mengenalkan dirinya. Itu dia memberikan rancangannya. Jalan-jalannya. Itu dikenalkan kepada kita. Pola pikirnya, pikiran Kristus dikenalkan kepada kita. Nah, waktu kita terima rema, kita terima pembaharuan pikiran, metanoia, pertobatan, kita sudah mengena pikiran Kristus. Kita sudah memakai ketopong keselamatan. Dan pikiran Kristus itu untuk mengetahui kehendak Tuhan. Sudah mengetahui kehendak Tuhan berarti apa? Sudah bisa tahu rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Ya, sebelum bertobat atau setelah bertobat tapi memakai pikiran lama, pikiran dunia, kita nggak bisa mengenal rancangan dan jalan Tuhan. Tapi begitu pola pikir kita mengalami pembaharuan, kita tahu kehendak Tuhan, berarti kita tahu rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Kalau semakin hari semakin banyak yang kita tahu, berarti semakin banyak rancangan dan jalan-jalannya terungkap dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa jalan di sana. Ya, jadi bukan 100% kita tidak tahu. Rancangan dan jalan Tuhan terbuka sedikit demi sedikit seiring dengan rema dan pewahyuan yang diberikan kepada kita. Bisa tahu? Bisa. Nah, jadi visinya Tuhan kasih kita kembali seperti pikiran Dia. Serupa dengan Kristus. Ya, rancangannya. Jadi ini rancangan yang nggak tahu tinggi langit dan bumi ini buat rancangan yang dipikirkan oleh pikiran manusia, pikiran dunianya. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa nebak, ngeraba, sama sekali kosong. Ya, dan itu namanya cari Tuhan dan bakal tidak ketemu. Tidak ada seorang manusia bisa mencari Tuhan ketemu. Tidak ada. Tuhan yang memberikan dirinya diketemukan. Itu yang benar. Dan Tuhan pun yang mencari manusia. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, ini ayat populer banget. Kerjakan keselamatanmu. Ya, kerjakan keselamatanmu. Ini ayatnya udah lama sekali saya dengar dan belum membumi. Hari ini membumi. Apa itu kerjakan keselamatanmu? Yaitu di posisi Maria. Diam, dengarkan Tuhan ngomong. Dan itu akan merubah pola pikir kita. Nah itu, kerjakan keselamatanmu itu terus berubahlah pikiranmu menuju ke pikiran Kristus. Itu yang dinamakan kerjakan keselamatanmu. Ya, jadi mengerjakan, membuat ketopong keselamatan itu kita dan memakainya. Ini buat orang Kristen. Dan orang Kristen itu ditulis di ayat ini. Kamu senantiasa taat. Jadi ini orang yang sudah melakukan, sudah taat. Berarti sudah di posisi Maria. Dengar, mengerti, dan lakukan. Sudah taat. Dan itu loh. Yang kerjakan keselamatanmu. Lah itu yang gak boleh berhenti. Ya, itu loh, kerjakan keselamatanmu.
Berarti kalau tidak dikerjakan berhenti di tengah jalan, berarti kan kemungkinan besar gak selamat. Karena keselamatannya tidak dikerjakan. Jadi bisa nggak diam-diam aja selamat? Nah ini sulit. Kalau lihat ayat ini, kayaknya nggak selamat. Tafsiran saya ya, kalau lihat ayat ini. Karena didahului dengan kata-kata kerjakan. Berarti ada yang kita lakukan. Kalau kita tidak lakukan, nah, pikir sendiri ya teman-teman ya. Kalau kita terus tiap hari bergumul dengan dunia, kita bukan mengerjakan keselamatan, tapi kita kerjakan keduniawian kita, kedagingan kita. Selamat enggak? Kita sedang melepas ketopong keselamatan itu. Saya ragu kalau itu selamat ya. Tapi teman-teman bisa mikir sendiri dari ayat ini ya. Nah, kerjakan keselamatan ini unik di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Inggrisnya itu rescue or safety. Safety. Jadi maksudnya begini, kerjakan keselamatan itu adalah menolong dirimu sendiri, gitulah istilahnya. Istilah gampangnya. Menolong dirimu sendiri. Jadi nggak bisa orang lain nolong kamu. Kamu yang bisa nolongkan dirimu sendiri. Itu kerjakan keselamatan. Nolong apa? Ya nolong biar masuk surga, gak masuk neraka, gitu maksudnya. Ya. Jadi kamu itu sedang menolong dirimu sendiri. Kalau kamu di posisi Maria. Ya, maksudnya begitu. Itu kerjakan keselamatanmu, yaitu. Ya. Nah, jadi manusia sebelum pikiran dirubahkan, dia masih pikiran dunia, itu sudah pasti mustahil bisa mengenal Tuhan. Cari pengenalan pun mustahil. Ya. Kalau rancangan dan jalan-jalan Tuhan tidak tahu, itu bahayanya. Jadi tidak ngerti visi Tuhan. Mau kemana jalannya, tidak tahu. Berarti setiap hari yang dia lakukan, pikirkan, dia eksekusi, itu pikiran lama dia. Belum bisa membedakan kehendak Tuhan. Oh itu bahaya sekali. Dia sedang tidak memakai ketopong keselamatan. Ya. Jadi mengenal Tuhan adalah mengenal rancangan dan jalan-jalannya. Itu berarti mengenal pikiran Kristus, pola pikir Kristus. Itu mengenal Tuhan. Ya, jalan-jalannya. Jadi ada banyak kejadian nih. Yang kita gemes. Kok Tuhan tidak bantu kayaknya? Mestinya sekarang. Kok nggak jebol-jebol? Nah itu. Itu kita pakai pikiran duniawi. Maunya sekarang-sekarang semua dijawab. Tapi pikiran Kristus kan tidak begitu. Dia lebih mementingkan keindahan kita. Ya, kalau sekarang dijebolin, tidak indah kamu. Ya banyak faktor lah. Salah satunya seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita ini pikiran masih nyampur. Pikiran Kristus sama dunia. Kita belum 100% full pikiran Kristus. Masih banyak pikiran dunianya juga. Nah, sedang rancangan dan jalan Tuhan itu, kita itu tidak bisa tahu. Fullnya tidak bisa tahu. Bahkan dikasih tahu pun tidak ngerti. Nah, jadi di dalam perjalanan mengenal Tuhan kekristenan, kalau tidak ada pertanyaan kepada Tuhan, itu aneh. Jadi kalau orang nggak tanya, itu ada dua. Itu benar-benar full ngerti, jadi nggak tanya. Atau benar-benar full nggak ngerti, jadi nggak tahu apa yang ditanyain. Nah, cuma dua. Nah, tapi terhadap pengenalan akan Tuhan, yaitu pasti. Kalau yang nggak tanya itu full nggak ngerti. Nggak mungkin
dia full ngerti jalan-jalan Tuhan, rancangan Tuhan, nggak mungkin. Ya toh? Nah, jadi di dalam diskusi kita baca firman di posisi Maria, dengar, baca firman gitu ya. Pasti di dalam hati kita itu banyak pertanyaan. Bahkan Roh Kudus yang menolong bisa memberikan kita pertanyaan-pertanyaan pancingan kepada Tuhan. Untuk mengenal Dia. Ya. Tuhan senang banget. Itu tandanya kita serius sama Dia, kita tanya sama Dia. Tapi itu nanti kita masuk kepada intinya setelah sebentar lagi ya. Nah, di ayat 10 dikatakan gini. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Ini sambungan dari rancangan tadi ya. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku ya, seperti itu. Lanjutannya, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, 2 ayat tadi itu kelanjutan daripada rancanganku bukan rancanganmu. Ya, jadi kalau mau mengerti rancangan, lihat ayat tadi. Kalau mau mengerti tadi, lihat rancangan. Ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Ya, konteksnya begitu. Nah, kita lihat. Ya, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Di ayat sebelumnya itu rancangan dan jalan. Ya, jadi apa itu rancangan dan jalan? Rancangan dan jalan itu Tuhan nyatakan yang namanya firmanku keluar dari mulutku. Itu rancangan dan jalan-jalan Tuhan. Yang Dia berikan kepada kita waktu kita di posisi Maria. Yang itu modalnya, itu material iman. Itu yang membuat pola pikir kita berubah. Pembaharuan pola pikir menjadi pikiran Kristus. Dari pikiran dunia. Sehingga bisa membedakan kehendak Allah. Ya, nah kalau orang Kristen tidak di posisi Maria, tidak dengar-dengaran, tidak baca Alkitab, gimana dia bisa mendengar firmanku yang keluar dari mulutku? Gimana bisa tahu rancangan dan jalan-jalan Tuhan nantinya? Kalau serius pun masih berat. Dengar pun kadang masih meraba-raba. Ya, perlu latihan tahunan dan puluhan tahun bahkan mungkin. Ya. Nah, jadi udah pasti firman yang keluar dari mulut Tuhan, kita itu diibaratkan tadi tingginya langit dan bumi, kita itu nggak bisa nebak-nebak. Omongan Tuhan gini gitu nggak bisa ditebak. Rema itu tidak bisa kita tebak nanti kayak gini gitu, nggak bisa. Ya, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Nah, jadi waktu firman-Nya datang berupa rema, berupa rancangan dan jalan, itu masuk kepada kita. Kenapa dia ngomong tidak kembali ke sia-sia? Karena dia tahu, dia mau berbicara kepada siapa, dia sudah pilih dulu. Kepada murid yang nggak memberontak, yang percaya, baru dia ngomong. Kalau murid itu memberontak dan tidak percaya, dia tidak ngomong. Karena kalau ngomong sia-sia, pasti ditolak. Nah, jadi dia berbicara kepada muridnya yang tidak memberontak, yang sudah lemah lembut dan rendah hati. Dia ngomong, jadi tidak sia-sia. Itu rema, itu rancangan dan jalan-jalannya. Itu perkataan Tuhan, itu material iman. Diberikan kepada murid. Ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Nah, ia akan melaksanakan. Loh, ianya itu siapa?
Iyanya itu kan perkataan Tuhan. Loh, kok bisa perkataan Tuhan melaksanakan? Nah, itulah perkataan Tuhan itu hidup. Hidupnya dari mana? Yaitu perkataan Tuhan itu di dalamnya mengandung kata-kata dan Roh Kudus yang namanya roh kebenaran. Nah, Roh Kudus itu yang melaksanakan apa yang menjadi kata-kata dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Melaksanakannya di mana? Di dalam hati kita, karena kita sudah percaya. Dia ada di dalam hati kita. Dan dia yang menerobos, mensuplai pikiran kita. Dia yang menjelaskan, membuat pikiran kita mengerti. Sehingga pikiran kita berbalik. Itu pertobatan. Itu berbuah. Bukan karena pinter dan gagahnya manusia. Tapi karena Roh Kudus. Ya, Roh Allah sendiri. Ia melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan. Berhasil. Berhasilnya itu apa? Berhasilnya itu yaitu perubahan pola pikir. Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Pertobatan itu adalah kita sudah di-restore. Pikiran kita sudah kembali kepada pikiran Kristus. Itu yang dinamakan berhasil. Jadi rema itu waktu turun, Tuhan sudah pilih kepada siapa dia berbicara. Walaupun tetap ada resiko ditolak. Tapi Tuhan tetap memilih kepada orang yang mau dengar-dengaran sama dia, mau taat. Dan Roh Kudus yang menggenapkan, dia memberikan pengertian di dalam pikiran kita waktu kita merenungkan. Pola pikir kita berubah, kita bisa membedakan kehendak Tuhan. Sehingga lahirlah pertobatan, perubahan pola pikir. Dan itu yang dinamakan berhasil. Ya. Nah, waktu Tuhan berbicara itu berupa firman rema. Tetapi ada juga orang Kristen baca Alkitab, juga firman. Jadi kan sama-sama nih. Dengar firman sama baca firman. Kita juga melakukan dengar firman, kita juga baca firman. Nah, jadi firman di dalam manusia, di dalam orang Kristen, itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, firman itu menyatu dengan orang itu. Yang kedua, firman itu nempel dengan orang itu. Beda jauh. Menyatu dan nempel. Ya. Menyatu itu namanya tinggal. Sudah bareng. Menyatu. Jadi firman itu sudah menyatu dengan tubuh kita. Di mana menyatunya? Di pikiran. Ya. Coba kita baca. Firman ketika menyatu, itu berarti menjadi bagian hidup kita. Dan itu adanya di pikiran. Kita seperti pikiran Kristus. Itu namanya kita mempunyai pelita yang menyala. Firman sudah menyatu dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu firman menyatu. Ya, itu yang dinamakan integritas. Integritas itu berawal, startnya, titik awalnya dari perkataan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ngomong, integritas dari mana? Apa yang mau kita lakukan? Hati, pikiran, perkataan dan perbuatan menjadi satu garis lurus, satu. Lah, kalau nggak ada perkataan Tuhan, nggak ada firman, integritas dari mana? Ya kan? Nah, integritas adalah satu kesatuan. Firman dengan kita. Jadi satu. Adanya di mana? Yaitu di pikiran yang sudah diubahkan. Ya. Nah, kita lihat ayat integritas. Yohanes 15 ayat 5. Ini ayat integritas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Loh, jelas. Yang tadi saya ngomong semua integritas ya ini. Ya. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah ini. Tidak tinggal di dalam Tuhan.
Ya, tidak tinggal di dalam Tuhan. Ini ayat kan ngomong sama orang Kristen loh, bukan di luar Kristen. Ngomong sama orang Kristen. Ada orang Kristen tidak tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang adalah firman tidak tinggal di dalam dia. Tidak tinggal, tapi nempel. Kenapa nempel? Pasti orang Kristen tahu dong firman. Ya loh, tidak mungkin tidak tahu. Jadi firman itu cuma hafal. Itu namanya nempel. Jadi firman itu cuma hafal. Kalau kita tahu itu perangko itu cuma nempel. Jadi firman itu cuma hafal. Tapi tidak menjadi minyak, pelitanya tidak nyala. Tidak merubah pola pikir. Yang dia percayai, yang dia jalankan tetap pikiran lama dia. Makanya dibuang keluar seperti ranting. Dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Apa itu api dibakar? Neraka. Ya, jadi ini cuman menempel. Artinya apa? Firman-Nya tidak menjadi ketopong keselamatan. Kalau firman itu menyatu dengan kita, merubah pola pikir kita, itu firman menjadi senjata ketopong keselamatan. Ya, ada serangan dari iblis, prinsip-prinsip lain yang menggerakkan kita supaya keluar, supaya melakukan kehendak si jahat, kehendak kedagingan kita. Kita tidak mau, karena pikiran kita sudah berubah. Jadi aman di sana, pakai ketopong keselamatan. 7. Oh ya, sorry, 6. Ya, ia tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Ciri-cirinya orang hafal firman, tapi tidak menyatu itu akan kering. Kerohaniannya mengalami kekeringan. Kita udah banyak lah, ya, mengenai jerami apa, kita udah bahas yang sesi-sesi sebelumnya ya. Kering itu tidak tahan terhadap penindasan. Jadi ada waktunya penindasan datang, matahari datang, segera murtad. Tulisannya sih begitu ya, firmannya. Nah, itu ciri-ciri orang hafal firman, tapi firman tidak menyatu dengan dia. Dia tidak menyatu dengan Tuhan, Tuhan tidak menyatu dengan dia. Ya, oke, kita lanjut ayat 7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, itu. Jika kamu tinggal di dalam aku, kita di dalam firman dan firman di dalam kita. Itu seperti yang tadi dikatakan. Ya, pikiran kita yang sudah berubah, itu firman sudah menyatu dengan kita. Tidak ada bedanya. Aku dan firman sama-sama. Mutusin sama-sama. Langkah sama-sama. Semuanya sama-sama. Satu pikiran dengan Tuhan Yesus. Nah itu. Ya, integritas. Adanya di pikiran. Ya. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kok berani Tuhan Yesus ngomong. Orang tipe ini minta apa saja kamu akan menerima. Berani banget Tuhan Yesus ngomong. Kira-kira waktu Tuhan Yesus ngomong kebablas enggak? Emosi enggak ini? Ngomong udah minta apa? Gua kasih dah. Tuhan enggak bisa kebablas. Ya. Jadi Tuhan tahu orang yang sudah menyatu dengan Tuhan. Kehendaknya, permintaannya akan sama dengan kehendak Tuhan. Karena satu pikiran. Tidak mungkin minta yang aneh-aneh. Kalau minta yang aneh-aneh, yang duniawi itu pikiran duniawi. Ya. Pikiran satu pikiran dengan Kristus, permintaannya sama. Ya, walaupun di dalam permintaan mungkin ada sesuatu yang jasmani, ya, nggak ada masalah. Tapi yang penting itu satu permintaan, satu pikiran dengan Tuhan. Sama, ya pasti dikasih orang satu pikiran dengan Tuhan. Mintanya ya minta yang kehendak Tuhan, persis ada di pikiran kita. Sama. Ya, ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah, dalam hal ini Bapakku dipermuliakan. Apa sih maksudnya? Jadi maksudnya semuanya tadi pembaruan pikiran, ya, iman,
terus integritas, kita melakukan dengan pikiran yang baru, jadi berbuah banyak gitu ya. Dan itu semuanya cuma satu, untuk memuliakan Bapa. Jadi ini patokan pegangan enak. Ini yang aku lakukan memuliakan Bapa enggak ya? Itu patokannya. Kalau itu yang dilakukan tidak memuliakan Bapa, itu berarti bukan dari Tuhan. Itu ya. Dan yang memuliakan Bapa itu namanya berbuah. Karena dari Dia. Nah itu. Kadang bingung berbuah gimana? Ini gampang. Yang memuliakan Bapa, perbuatan kita itu berbuah. Ya. Dan banyak. Berarti banyak area. Nggak boleh sedikit. Banyak. Kalau berbuah banyak, berarti pengertian akan firman harus banyak. Dengar dan ngertinya harus banyak. Kalau dengar dan ngertinya banyak, harus rajin menyediakan waktu di posisi Maria. Dengar-dengeran sama Tuhan. Kalau menempel, tadi udah dikatakan, hafal, tahu firman. Pasti ke gereja juga kita dengar ya. Nah itu seperti punya pelita tapi padam, tidak ada minyak. Jadi firman itu tidak menggerakkan hidup kita. Hidup kitanya tetap pakai pikiran lama kita. Nah itu yang namanya nempel. Ya, gadis dengan pelita yang padam itu. Ya, oke, kita nggak bahas. Sekarang kita bahas mengenai bertanya. Posisi Thomas yang tadi diomong. Itu jalan Tuhan nggak bisa diukur, nggak bisa diraba. Ya toh? Kita di posisi Maria dengar dulu. Dengar aja. Dengar itu kita tidak aktif. Cuman kita menyendengkan telinga kita. Mau dengar-dengaran sama Tuhan. Ya, tidak aktif. Nah, ketahuan aktif, fokus, dan mengerti yang Tuhan ngomong. Nah, itu dari pertanyaan. Ada diskusi, ada doa, ngomong sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus gitu ya. Itu harus selalu. Bukan melulu nih doa kita. Itu tanya pergumulan kita ini kapan Tuhan? Ini itu kapan Tuhan? Ini itu kapan Tuhan? Tanyanya bukan itu doang gitu loh. Tanyanya yang sehat harus tanya mengenai pengenalan akan Tuhan. Untuk keselamatan jiwa kita sendiri. Ya, kerjakan keselamatanmu. Itu yang menolong kita sendiri. Aneh kalau ikut Tuhan tidak ada pertanyaan. Ya, cuman ada dua. Ngerti banget, udah sesuai 100% dengan pikiran Kristus, sehingga nggak tanya. Atau sama sekali nggak ngerti, jadi nggak ada yang ditanyakan. Justru ngerti, gambaran utuhnya itu secara besar dapat, tapi ada lubang di tengah yang kita nggak ngerti, itu yang kita tanya. Nah itu gambaran bertanya untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih komplit. Itu bertanya. Ya, kita baca ya. Ini kita baca di Yohanes 14. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6 ini ayat emas patokan orang Kristen di seluruh dunia. Dan ini penting banget, fondasi banget. Semua orang Kristen pegang ayat ini. Nggak mungkin enggak. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, ini saya dengar saya dengerin khotbahnya Esra Soru. Ya. Nah, ini ayat yang penting nomor 6. Timbul dari mana? Kenapa Tuhan ngomong gini? Kita lihat dari ayat 5.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Nah, karena Thomas tanya, timbullah ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Karena pertanyaan ada ayat 6. Bayangkan, kalau nggak ditanya, keluar nggak ini ayat? Penting nggak bertanya sama Tuhan? Dan Tuhan seneng banget. Jadi ayat ini keluar gara-gara Thomas tanya. Jadi dahsyat tuh. Jadi rupanya saya baca banyak ayat. Itu banyak ayat-ayat yang luar biasa. Karena murid-murid Tuhan tanya sama Tuhan. Keluar ayat-ayat yang dahsyat, yang lebih dalam, lebih komplit pengenalannya. Ya, jadi ingat, ayat 6. Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu ada karena Thomas bertanya, ingat. Jadi pengenalan akan Tuhan, tanda kita tahu, ngerti, dan dalam, itu adalah kita bertanya kepada Dia. Jadi gambarannya gini loh kalau bertanya. Kita sudah tahu gambar utuhnya, tapi ada bolong di tengah. Itu adalah ketidakmengertian kita yang kita tanyakan kepada Tuhan. Itu. Kalau kita nggak ngerti gambaran utuhnya, ya kita nggak tahu, maka kita nggak bisa tanya. Yang tanya kan terus pergumulan kita aja. Yang Tuhan suruh jawab terus. Sampai kapanpun ya tetap ada pergumulan ya. Tapi fokus kita harus juga kepada mengenal akan Tuhan lebih. Nah, sekarang kita baca lagi. Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini Thomas kan kita banget. Kita banget ini Thomas. Kita mesti mau lihat dulu. Baru percaya. Itu kita banget Thomas. 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas. Ini Tuhan sudah datang. Taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Nah Tuhan menampakkan diri. Terus, yang Thomas ragu-ragu dijawab sama Tuhan. Ya, tangannya suruh cucuin lambung yang bolong, yang bekas tombak tentara Roma itu ya, waktu Tuhan Yesus disalibkan. Terus ini jawaban yang luar biasa dari Thomas, ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Tahu nggak ini jawaban luar biasanya kenapa? Ini adalah pengakuan pertama di dunia oleh Thomas bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Pengakuan pertama di seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah oleh Thomas di ayat ini. Dahsyat nggak Thomas? Yang sepertinya seperti itu. Di kitab sejarah itu Thomas akhirnya larinya, penginjilannya dia ke arah India. Terus dia meninggal dengan syahid ya, dibunuh. Nggak tahu ditombak atau dipedang apa di daerah India itu Thomas. Ada kuburannya di sana gitu ya. Dan ini adalah pengakuan iman tertua di dunia, ayat ini oleh Thomas. Dahsyat tak? Thomas ini hebat loh. Thomas itu kayaknya, oh gini gitu apa-apa. Lihat.
Dia tanya, dia menghasilkan ayat pegangan untuk seluruh dunia berabad-abad sampai sekarang dan sampai nantinya. Dan bahkan dia yang mendahului deklarasi konfes pertama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ada lagi hasil daripada bertanya. Kejadian 22 ayat 7 dan 8. 7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, ayat 8, Allah yang menyediakan. Bahasa aslinya Jehovah Jireh. Ini ayat muncul pertama kali. Julukan jabatan Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Itu keluar dari pertanyaan Ishak. Kalau Ishak nggak tanya, keluar nggak? Jadi dahsyat. Jadi sekarang saya pun aktif. Selain di posisi Maria, posisi Thomas. Terus harus banyak pertanyaan kepada Tuhan. Tanda kita mengerti dulu, baru kita bisa tanya. Jawabnya nanti terserah Tuhan. Saya memang sebelum-sebelumnya itu sudah banyak pertanyaan kepada Tuhan. Ya, salah satu nih yang sudah terjawab membumi banget. Saya dari awal dulu itu udah tanya sama Tuhan, saya mau tahu iman itu kayak apa. Secara firman yang Tuhan maksudkan iman itu kayak apa? Karena simpang siur banget pengajaran iman di luar. Dan itu salah satu pertanyaan paling besar saya yang sudah dijawab. Ya, kita udah tahu di rally-rally panjang, sharing-sharing mengenai iman itu sampai sekarang ya. Itu salah satunya, tapi banyak saya ketidakmengertian tanya. Dan sekarang saya ngerti daripada sharing hari ini. Berarti harus benar-benar mengetahui ajaran Tuhan. Pas kita bisa tanya dan harus banyak tanya sama dia. Dan ketika Tuhan nanti jelaskan, itu menjadi rema, itu menjadi modal iman kita, itu menjadi pembaharuan pola pikir kita, itu menjadikan kita mudah untuk mengetahui kehendak Tuhan. Dan itulah kerjakan keselamatanmu. Dan tiket keselamatan itu tetap di tangan kita. Dan kita akan ditemukan selamat sampai kapanpun rapture, kapanpun itu terjadi. Kita ikut dalam bilangan orang yang diangkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Amin.